إليه. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به إليه. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Mengajarkan kita untuk saling berbagi. Bahkan kata baginda Rasul, tidak termasuk orang yang beriman tatkala dia belum bisa mencintai saudaranya. Jadi cintanya kita pada diri kita juga harus seimbang dengan cinta kita kepada saudara kita. Belum dikatakan sempurna iman seseorang tatkala seorang muslim itu belum mencintai saudaranya. Nah, salah satu bentuk daripada kepedulian kita kepada sesama kita, Islam sangat menganjurkan kita untuk bersedekah. Ada sedekah yang wajib namanya zakat, ada sedekah yang sifatnya sunnah, bisa infak, bisa wakaf dan lain sebagainya. Nah, sedekah yang kita berikan untuk orang lain itu hakikatnya bukan untuk orang lain, tetapi kembali manfaatnya kepada kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa yang kita beri untuk orang lain itu semuanya untuk orang lain. Secara fisik mungkin iya untuk orang lain, tapi hakikatnya zakat atau infak atau sedekah yang kita berikan untuk orang lain manfaatnya kembali kepada kita. Satu di antaranya adalah mencegah bala. Jadi sedekah yang kita berikan, sedekah yang kita dermakan kepada orang lain bisa menjadi pelindung diri kita dari kemungkinan terjadinya bencana, malapetaka atau bala. Artinya orang yang banyak bersedekah insya Allah akan terminimalisir dari kemungkinan dia mendapatkan malapetaka. Sebaliknya orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang pelit, dia akan gampang hartanya itu terbuang tanpa adanya manfaat. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu ada saja hartanya keluar tapi nggak ada manfaatnya. Mungkin dia kecurian, mungkin dia kemasukan perampok umpama, mungkin dia kebakaran, mungkin dia kena tipu, mungkin kena banjir, hanyut semua hartanya. Itu bisa terjadi. Orang yang suka menimbun harta dan dia enggan untuk memberi kepada orang lain itu dekat dengan bencana. Sementara orang yang bermurah tangan, suka memberi, suka menderma, suka berbagi, suka bersedekah, hartanya akan berlimpah. Di samping itu, sedekah akan menghalangi kita dari bencana, dari malapetaka, dan dari yang namanya bala. Ketika kita mengalami satu musibah, mungkin kita kurang berderma, mungkin kita kurang bersedekah. Kita ambil nilai positifnya. Saya menemukan malapetaka ini, menemukan bencana, menemukan bala. Apa ini yang kira-kira yang telah saya lakukan? Jangan-jangan saya pernah menyakiti orang, tidak memberi kepada orang, sementara dia membutuhkan. Satu hal yang jelas, sedekah yang kita infakkan kepada orang lain itu akan menghalangi kita dari malapetaka yang mungkin terjadi dalam diri kita. Ada satu cuplikan kecil ya, dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan di zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang yang berprofesi menjadi penatu pakaian. Penatu ini adalah orang yang punya jasa untuk mencuci baju, membersihkan pakaian. Mungkin kalau kita laundry lah ya, dulu namanya penatu.
orang yang tiap hari keliling kampung dan dia sebagai pelayan jasa pembersih pakaian, pencuci pakaian. Nah, di zaman Nabi Isa ada orang yang bekerja sebagai penatu, pembersih pakaian. Dia keliling ke kampung-kampung ya, menawarkan siapa yang pakaiannya kotor, siapa yang pakaiannya perlu dicuci, perlu dibersihkan, bisa menggunakan jasa saya. Tiap hari keliling kampung dia. Cuma ada satu kebiasaan buruk dari penatu ini, pencuci pakaian ini. Dia suka meludahi baju yang dia sedang cuci. Suka memberi kotoran, suka meludahi bahkan sedikit airnya. Ya mungkin kata kita curang dia ya. Sudahlah sedikit airnya. Kemudian dia suka meludahi baju atau pakaian orang lain yang sedang dia bersihkan. Nah kemudian orang pun komplain ya, melaporlah orang kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Allah Isa, iya ada apa? Saya tuh merasa jengkel, saya merasa marah kepada siapa? Di kampung kami itu ada seorang penatu. Dia tiap hari menawarkan jasa membersihkan baju-baju kami, mencuci baju-baju kami. Lalu, iya tapi ada kebiasaan buruk yang sangat kami benci dari dia. Berulang kali kami peringati, tapi nggak pernah berhenti. Memang kebiasaan buruk apa? Dia suka ketika membersihkan baju-baju kami, iya, suka meludahi, suka membuang ludah, suka menempelkan ludahnya di baju itu. Kan kami jijik, jorok gitu kan. Memang udah kami peringati. Sudah Nabi Allah, udah kami peringati. Berkali-kali kami peringati, cuma dia nggak mengindahkan. Lagi-lagi kalau membersihkan baju itu selalu diludahi, dikasih ludah. Ini kan berbahaya untuk kesehatan. Lalu, wahai Nabi Allah, tolonglah kau doa kepada Allah agar nih orang ini diberikan kesialan lah, agar Allah memberikan kemalangan kepada orang ini. Itu mau kalian? Iya, biar dia pulang, dia mendapatkan bencana, dia mendapatkan malapetaka, dia sudah merugikan kami. Baik, kalau memang itu permintaan kalian, aku akan berdoa kepada Allah. Nabi Isa pun berdoa, wahai Allah, berikan peringatan kepada sang penatu ini, berikan dia kesialan, kirimkan untuk dia seekor ular untuk memberikan peringatan. Jangan pernah biarkan ini penatu pulang dari kampung ini sebelum dia menemui kesialan. Itu doa Nabi Isa alaihissalam atas permintaan dari kaumnya. Sudah berlalu ya. Nah satu hari sang penatu ini, sang pencuci baju ini, dia datang kembali. Ada orang yang memberikan kerjaan ya untuk mencuci bajunya. Nah kemudian ketika dia sedang membersihkan baju orang lain, sedang menatu ya, sedang membersihkan baju orang lain di samping sungai, dia bekerja ya seperti hari-hari biasanya sambil membawa 3 butir roti. Dia selalu membawa perbekalan ya, di antara air putih dan 3 butir roti. Ketika sedang bekerja, datanglah seorang abid, orang yang ahli ibadah, hamba Allah yang saleh, menghampiri sang penatu ini. Wahai Tuan, sang penatu, iya ada apa? Bolehkah saya minta makanan darimu? Dari pagi bahkan dari kemarin saya belum makan. Bolehkah saya minta makanan darimu? Apakah kau bawa makanan? Sang penatu ini tanpa pikir panjang dia langsung, oh ada Tuan, ada. Saya bawa roti, mintalah. Siap nih, ada 1 buat kamu nih. Diberikan 1 roti untuk sang abid ini. Dimakan 1 butir habis. Apakah Tuan masih pengen?
Iya, roti yang kedua pun diberikan lagi. Ada 3 ya. Roti pertama sudah, roti yang kedua sudah. Ternyata sampai roti ketiga, sang abid ini masih lapar barangkali. Diberikanlah roti yang ketiganya untuk sang abid ini. Luar biasa. Biarpun dia orang jahat ya, orang yang suka berbuat tidak baik, tapi dia dengan orang yang membutuhkan, dia nggak berpikir panjang. Diberikan roti yang pertama, kemudian ketika sang abid ini memakan roti yang pertama, dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, panjangkan umur dia, maafkan dia, ampuni dosanya ya Allah, ampuni ya Allah dosanya ya Allah. Ini doa yang pertama dari seorang abid ini. Diberikan roti yang kedua, sang abid pun kembali berdoa, ya Allah, ampuni ya Allah dosa sang penatu ini, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Nah, giliran roti yang ketiga diberikan kepada sang abid pun berdoa, ya Allah, bangunkan dia istana yang megah di surga. Amin. Itu jadi ada 3 doa, berdoa 3 kali untuk sang penatu karena dia memberikan 3 butir roti ini. Sudah makan 3 roti ini, sang abid pun dia pergi berlalu. Nah, kemudian setelah dia mencuci baju sang penatu ini, dia kembali pulang seperti biasa dia pulang ke rumah. Orang-orang pada ngintip, ih, kok sang penatu nggak apa-apa ya? Kok nggak menemui hal-hal yang merugikan ya? Dia nggak menemui kecelakaan, dia nggak menemui bala, dia nggak menemui kemalangan. Bukankah kemarin dia sudah didoakan oleh Nabi Allah Isa tidak akan sampai pulang ke rumah sebelum Allah memberikan kemalangan atau malapetaka? Ini kok dia anteng saja, dia santai pulang tanpa adanya halang rintang apapun. Orang heran, ini orang kok didoakan sang Nabi kok tetap dia nggak ada mendapatkan apa-apa ya. Nah, orang-orang ini kemudian melapor kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Allah Isa, kenapa sang penatu yang kemarin engkau doakan, gimana? Kok dia nggak apa-apa ya? Bukankah kemarin kau berdoa, ya Allah, berikanlah kemalangan, malapetaka sebelum sang penatu ini sampai ke rumah? Tapi dia selesai mengerjakan pekerjaannya, dia pulang berlenggang tangan tanpa adanya halang rintang. Oh begitu? Iya. Ya sudah, kau panggillah sang penatu itu. Orang-orang kemudian datang kepada sang penatu, wahai penatu, kau dipanggil oleh Nabi Allah Isa. Saya? Iya. Kapan? Sekarang. Baik, saya akan menghadap ke beliau. Sang penatu pun kemudian menghadap kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Sampai di rumah ditanya, wahai penatu, kebaikan apa yang telah hari ini kau lakukan sehingga kau terbebas dari bencana, dari malapetaka, dari kesialan, dari kemalangan di hari ini? Jadi hari ini kau telah berbuat baik apa? Kasih tahu kami. Oh, begini Nabi Allah, saya ketika tadi bekerja sebagai biasanya membersihkan baju orang, lalu tiba-tiba datang seorang abid, seorang musafir, dia meminta makanan dariku. Kebetulan saya bawa 3 roti, 3-tiganya saya kasihkan kepada dia. Setelah roti itu dia makan, dia berdoa untukku, ya Allah, ampuni dosanya, bangunkan mahligai istana yang indah di surga nanti. Oh begitu? Iya. Coba saya ingin tahu, ke bawah tas enggak? Bawa ya Rasulullah, Nabi Allah Isa. Coba saya lihat tasnya. Dikasihkan tas yang sering dia bawa tiap hari untuk bekerja. Ketika dibuka tasnya itu, ternyata di dalamnya ada seekor ular besar yang terbelenggu rantai. Kok ada ular ini? Saya nggak tahu wahai Nabi Allah Isa. Oh,
ternyata ketika kau memberikan roti ini kepada sang abid tadi, sang musafir tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat untuk mendampingi kamu ketika itu. Ketika sang abid ini berdoa, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah bangunkan mahligai istana surga untuknya. Kemudian malaikat di sampingnya itu mengaminkan doa sang abid ini. Nah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat itu, di dalam tas sang penatu ini ada seekor ular. Jangan biarkan ular itu menggigit sang penatu itu. Akhirnya Allah pun memberikan belenggu dan rantai yang merantai seekor ular tadi, sehingga ular ini ketika ditanya oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, hai sang ular, kenapa kau terbelenggu seperti ini? Wahai Nabi Allah, betul yang engkau katakan bahwa ketika sang penatu ini memberikan rotinya kepada sang abid tadi, musafir tadi, aku tiba-tiba dibelenggu dengan rantai yang kuat oleh malaikat. Malaikat yang sedari tadi mendampingi sang penatu ini. Ketika sang abid mendoakan sang penatu ini, malaikat mengaminkan. Dari 3 doanya, malaikat mengucapkan amin 3 kali, sehingga dengan itu badanku terbelenggu dengan rantai yang kuat. Aku nggak kuasa menggigit orang ini. Kalau kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosanya. Wahai sang penatu, Nabi Isa, ya, jadilah kau seorang hamba yang soleh, berbuatlah karena Allah, memberilah karena Allah, beramallah karena Allah. Baik Nabi Allah Isa. Pulanglah sang penatu ini. Orang kemudian geleng kepala. Nabi Isa, wahai tuan-tuan, tahu nggak kenapa sang penatu tadi dia selamat, padahal di tasnya ada ular besar yang siap menggigitnya. Tapi karena dia memberi karena Allah, berderma, berinfak, bersedekah karena Allah, memberikan makanan kepada orang lain, sehingga malaikat mendoakan. Dari doa malaikat ini kemudian menyebabkan dia terlindungi dari malapetaka, dari bencana alam. Jadi itu barangkali menjadi sebuah iktibar bagi kita, ya, bahwa siapa tahu ketika kita bersedekah untuk orang lain, memberi kepada orang lain, mungkin Allah telah menyelamatkan kita dari kemungkinan mendapatkan bencana alam. Tapi waspadalah, saat kita menemui kesialan-kesialan, ya, malapetaka, hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus mencari tahu pada diri kita, introspeksi. Kita jangan selalu merasa bahwa kita diuji. Ya mudah-mudahan bencana yang ada dalam kehidupan kita merupakan ujian, mudah-mudahan. Tapi di samping itu kita harus introspeksi. Jangan-jangan ini teguran dari Allah. Kalau kita introspeksi, maka kita akan terdorong untuk memperbaiki diri agar kedepannya semakin baik.